Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendekatan Michael Cook dalam kajian Islam awal. Nah, di samping saya ada Pak Torik Faiza dan saya sendiri Farhatun Niza. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan Cook. Di sini saat mengkaji Islam awal, Cook menggunakan pendekatan kritik sumber. Jadi, walau revisionis, ia juga menggunakan literatur klasik Islam dalam kajiannya. Adapun objek kajian kami pada hari ini yakni tentang sejarah Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, kritik Cook tentang sejarah Al-Quran. Al-Quran yang dikritik oleh Cook yang pertama yakni tentang berangsur-angsur turunnya Al-Quran dan kodifikasi Al-Quran. Di sini Cook itu tidak percaya dengan kemurnian Al-Quran karena Al-Quran itu dikodifikasi jauh setelah Rasulullah wafat. Nah, Al-Quran itu juga dimulai dikodifikasi pada masanya Utsman bin Affan. Nah, yang kedua yakni topik Al-Quran yang tidak terstruktur. Di sini Cook menyebutkan bahwa pada surah yang kedua Al-Quran menyebut sapi. Kemudian padahal di surah Al-Baqarah itu bukan hanya membahas tentang Bani Israel yang Nabi Musa mengorbankan sapi, tetapi di dalam Al-Baqarah itu juga banyak topik-topik yang menjelaskan selain dari sapi tersebut. Jadi menurut Cook, Al-Quran ini menyebut sapi tetapi yang dibahas bukan hanya sapi saja. Selanjutnya, susunan bahasa yang rancu dan butuh interpretasi. Nah, menurut Cook, Allah itu menyebut dirinya menjadi orang pertama, terkadang menjadi orang ketiga. Nah, di sini menurut Cook membutuhkan interpretasi sebagai penjelas dari makna dhamir yang digunakan dalam Al-Quran tersebut. Sehingga menurut Cook, Al-Quran ini tidak bisa dipahami secara langsung tanpa adanya interpretasi yang lain. Selanjutnya, Al-Quran tidak menyebut lengkap tentang peristiwa Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Cook berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Muslim. Tetapi, kenapa dalam Al-Quran itu tidak disebutkan tentang biografi Rasulullah SAW? Malah dalam Al-Quran itu disebutkan hanya 5 kali Nabi Muhammad itu disebut 5 kali dalam Al-Quran tersebut. Selanjutnya kami akan membahas tentang kritik Cook mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang dikritik oleh Cook adalah tentang usia Nabi ketika Abdullah wafat. Jadi Ibn Ishaq mengatakan bahwasanya Abdullah ini wafat ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Namun beliau juga tidak menafikan pendapat bahwa Abdullah wafat ketika Rasulullah sudah berusia 28 bulan. Sedangkan Ma'mar bin Rashid berpegang pada pendapat bahwasanya Abdullah ini wafat ketika Rasulullah berada dalam kandungan. Dikomparasikan kembali oleh Michael Cook dengan pemikiran dari Al-Waqidi. Al-Waqidi merupakan sejarawan yang hidup satu generasi setelah masa hidupnya Ibn Ishaq dan Ma'mar bin Rashid. Al-Waqidi mengatakan bahwasannya Abdullah ini wafat ketika Rasulullah berada dalam kandungan, yakni ketika beliau melakukan perjalanan bisnis ke Gaza dan pada perjalanan pulang beliau meninggal di Yathrib. Bahkan Al-Waqidi menuliskan secara detail usia Abdullah ketika beliau wafat, kemudian di mana dikuburkan. Jadi Al-Waqidi telah menjelaskan lebih detail daripada sejarah yang ditulis oleh dua pendahulunya. Namun Michael Cook ini mengatakan bahwasanya pendapat Al-Waqidi pun masih tidak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena Al-Waqidi berpendapat
bahwasannya apa yang dia kemukakan bukanlah satu-satunya pendapat mengenai kapan dan bagaimana Abdullah ini wafat. Jadi terjadi banyak perbedaan pendapat hanya dalam satu kisah ini saja. Dan selanjutnya, sumber apa yang ada di balik karya Ibn Ishaq dan generasi sezamannya? Sebagaimana kita tahu bahwasannya pada zaman Ibn Ishaq ini, para sejarawan itu menulis sumber periwayatan paling akhir hingga akhirnya sampai pada saksi mata kejadian. Jadi misalkan Ibn Ishaq menulis sebuah buku sejarah. Beliau menuliskan cerita ini didapat dari siapa gitu. Namun pertanyaanku atas sumber tersebut adalah seberapa jauh rantai otoritas dianggap asli, seberapa jauh sanad tersebut dianggap otentik. Kemudian apakah pemegang otoritas tersebut adalah orang yang benar-benar menuliskan sejarah gitu. Anggap Ibn Ishaq. Apakah Ibn Ishaq ini adalah benar-benar orang yang menuliskan sejarah kenabian gitu. Jadi asumsi yang pertama bahwa anggap saja rantai otoritas itu asli dan Ibn Ishaq merupakan sejarawan yang benar-benar menulis buku tersebut. Jawabannya, jika rantai otoritas itu memang dinilai asli dan Ibn Ishaq merupakan penulis biografi yang sebenarnya, tentu dia mendapat cerita tersebut dari generasi sebelumnya. Sebut saja Zuhri. Berarti Ibn Ishaq mengutip cerita-cerita yang sebelumnya diriwayatkan oleh Zuhri. Kenapa dia harus mengutip? Karena Ibn Ishaq ini kan tidak sezaman dengan Rasulullah. Zuhri pun demikian mengutip kepada otoritas sebelumnya. Sehingga menurutku semakin jauh kita mundur, semakin jauh rantai otoritas itu tersebar, maka kemungkinan rekonstruksi sejarah itu akan terus terjadi. Di sejarah yang sebenarnya itu akan semakin tidak jelas gitu. Itu asumsi apabila otoritas itu dianggap asli. Kemudian asumsi kedua, ketika Cook menganggap bahwa otoritas tersebut palsu dan katakanlah Ibn Ishaq ini bukan merupakan penulis asli dari kitab sejarah itu. Jadi, dari otoritasnya saja palsu, penulisnya juga bukan dia sendiri, maka Cook ini menganggap bahwasannya kita tidak bisa mengklaim sejarah itu benar-benar ada karena laporan itu palsu. Gitu. Kemudian kita membahas tentang skeptisisme Cook terhadap keaslian sumber Ibn Ishaq. Bagaimana kita tahu Ibn Ishaq itu merujuk atau mengutip pendapat Zuhri tentang sejarah kenabian. Namun ternyata dalam perjalanannya Cook ini mendapati bahwasannya Zuhri diberitakan dalam dua hal yang kontradiktif. Maksudnya Cook mendengar bahwasannya Zuhri ini menulis semua hadis yang didengarnya, bahkan dia menghasilkan karya dan meninggalkannya kepada orang-orang kemudian. Sedangkan ada berita yang mengatakan bahwasanya Zuhri ini ternyata tidak pernah menuliskan suatu karya apapun dan tidak pernah menuliskan hadis yang pernah dia dengar. Jadi Cook mendengar inkonsistensi berita mengenai Zuhri. Selain itu juga Cook membaca bahwasannya ada beberapa literatur yang sama-sama menggunakan pendapat Zuhri, namun kedua pendapat ini bertentangan. Atau sekalipun kedua pendapat ini tidak bertentangan, ternyata sumbernya bukan Zuhri, namun dari orang lain. Jadi skeptisisme Cook ini juga muncul karena selisih masa kenabian Rasulullah hingga dituliskannya sejarah tentang beliau itu jauh. Jadi dimungkinkan adanya tahrif atau penambahan, perubahan, atau pengurangan dari inti atau aspek-aspek sejarah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Cook ini menggunakan kritik sumber untuk mengkaji Islam awal. Nah, di sini Cook bersikap sangat skeptis terhadap sumber-sumber dari literatur klasik, terutama dari sejarawan Muslim seperti Ibn Ishaq, termasuk Al-Quran. Nah, mungkin dari kami
Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.